Selamat pagi, murid-murid yang diberkati Tuhan. Salam sukacita selalu di dalam situasi sekarang ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempertemukan kita di kelas ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia-Mu kepada kami. Tentu kami, Tuhan, tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepadamu. Itulah sebabnya kami terus belajar, melatih hidup kami menjadi pribadi yang dewasa, menyadari bahwa hidup kami adalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dan murid-murid Pak Guru yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang satu topik yang menarik, yaitu mensyukuri karunia Allah bagi diri kita sendiri yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Nah, kalau tidak bertumbuh itu berarti tidak normal. Semua kehidupan itu harus semakin bertumbuh, terutama kita sebagai umat manusia atau umat beragama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama adalah peserta didik atau kalian diharapkan dengan memahami materi ini bisa menjadi pelajar Kristen yang menyadari kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Ya. Kedua, peserta didik diharapkan terlatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ini penting sekali. Peserta didik diharapkan bisa menjadi dalam istilah asingnya itu good personality, smart, loved by other people. Jadi menjadi peserta didik yang manis ya, yang menyenangkan ya, cerdas, sehingga disukai banyak orang. Seperti itu kira-kira. Istilah mensyukuri artinya mengandung makna kata kerja dalam istilah asing itu to give thanks, yaitu memberikan syukur atau terima kasih dalam berbagai macam bentuk, bisa berupa benda atau sikap kita secara eksplisit. Saya ulangi, bukan eksplisit, implisit. Ya. Secara tidak langsung seperti itu. Ya, silakan nanti dibaca. Pak Guru akan percepat tentang ini. Fungsi kasih karunia menurut Alkitab dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 berkata, kasih karunia itu menerima keselamatan. 2, kasih karunia itu mendidik dalam kebenaran. 3, kasih karunia memberi kekuatan. Dalam ayat 11 dikatakan kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia sudah nyata dalam penantian. Dibutuhkan kekuatan dan kasih karunia untuk memberikan kita kekuatan selama kita menantikan kedatangannya, dan seterusnya. Ada 5 anak ciri pribadi yang dewasa itu. 1, tidak egois. 2, selalu berpikir positif. 3, mampu beradaptasi dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menguasai diri. Menurut Alkitab, kedewasaan seseorang ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Tuhan. Ya, bukan umur anak-anak ya. Pak Guru sebagai guru yang sudah banyak umur bukan tanda bahwa saya dewasa. Tetapi ciri seseorang menjadi dewasa adalah menjadi sangat disukai di lingkungannya dan dicintai banyak orang. Ya, itu salah satu ciri yang menonjol ya, yang akan kelihatan pada pribadi seseorang yang dewasa. Berikut poin penting tentang kedewasaan itu ada 5 anak-anak yang diberkati Tuhan, murid-murid Pak Guru. 1,
itu mampu menerima kritik dan saran. 2, mampu bekerja sama. 3, realistis. Ya, selalu berpikir realistis, apa adanya, tidak mengada-ngada, ya. Tidak selalu bersikap mistis dan seterusnya. 5, saya ulangi, 4, memiliki prinsip yang kuat dan fleksibel. Punya prinsip selalu, tetapi fleksibel. Kalau ada hal-hal yang berupa masukan, itu masih bisa menerima. Dan yang terakhir, yang kelima anak-anak, itu humble. Orangnya humble, ya, rendah hati. Dan tidak punya sifat sombong untuk menonjolkan keegoisan secara pribadi. Mensyukuri kasih karunia Allah sebagai pribadi yang dewasa, dalam ayat 12 tadi dikatakan anak-anak, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia yang ada sekarang ini. Karunia dalam arti tertentu yaitu karisma, ya, artinya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, ya. Karunia adalah pemberian Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Nah, itu anugerah terbaik, pemberian terbaik Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelajar Kristen. Berikut, ini yang terakhir. Akuilah bahwa Tuhan itu hebat, tetapi tanpa harus melepaskan rasionalitas dalam menerima karunia-Nya. Bangsa kita, kalau Pak Guru perhatikan, ada banyak ketertinggalan dibandingkan bangsa-bangsa lain. Terutama kalau kita bandingkan dengan bangsa Cina. Bayangkan anak-anak, peniti baju, ya, peniti baju yang untuk peniti baju kalau lepas itu dikasih peniti. Itu harus kita import dari negara Cina. Saya nggak tahu di mana bentuk sehingga kita bisa ketinggalan peniti dan baut saja kita import dari negara Cina. Alat-alat elektronik seperti ini juga, everything made in China. What happened in our country? Apa yang terjadi sebenarnya di bangsa kita? Nah, Pak Guru mengamati bahwa salah satu yang membuat bangsa kita dan negara kita ketinggalan adalah kebanyakan memiliki sifat mistis, ya. Selalu dihubung-hubungkan dengan agama. Selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Nggak begitu. Kerohanian itu, impact atau dampaknya itu harus nyata di dalam kelakuan, bukan di dalam berpikir. Ya, rasionalitas punya tempat sendiri dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang memenuhi dan menjalankan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya ulangi, akuilah bahwa Tuhan itu hebat, tetapi tanpa harus melepaskan rasionalitas dalam menerima pemberian Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar Kristen. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak, dan biarlah kiranya pelajaran ini menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan berkati. Amin.